Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudira selaku fasilitator. Yang saya hormati Bapak Cucu Heriana selaku pengajar praktek. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Rajulin. Ya, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya bersama Pak Najibin. Selamat pagi Pak Najibin. Selamat pagi Mas Ega. Gimana kabarnya Pak Najibin pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Ega, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat hari ini. Alhamdulillah. Jadi Pak Najibin, sekarang Pak Najibin sedang sibuk apa enggak Pak? Kebetulan jadwalnya pada hari ini itu agama, Mas Ega. Jadi diisinya pada pelajaran agama. Jadi saya itu ada waktu kosong ya. Boleh katakan tidak sibuk gitu. Kosong ya. Oke Pak, saya minta waktunya sebentar, bisa enggak? Di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, kegiatan pra-observasi. Kegiatan ini sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik pada kelasnya Pak Najibin. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Najibin dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Najibin berkaitan dengan kompetensi pengajar. Dari sini Pak Najibin bisa ngobrol-ngobrol santai. Di kegiatan pra-observasi ini saya akan melihat bagaimana Pak Najibin dalam melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan pembelajaran untuk besok di kegiatan observasi. Nah, dari percakapan ini yang diharapkan Pak Najibin itu seperti apa nih? Baik, saya akan berusaha menjawab yang ingin saya harapkan dari percakapan kali ini. Pertama, ini saya itu ingin tukar pendapat dengan Mas Ega. Bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya supaya supaya lebih baik, supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kurikulum. Yang kedua, selain meminta pendapat dari Mas Ega, juga tukar pengalaman. Apalagi Mas Ega di sini adalah calon guru penggerak, banyak sekali ilmu-ilmu baru yang mungkin Mas Ega sudah dapatkan. Nanti dalam pelaksanaannya, saya harapkan Mas Ega itu memberikan masukan-masukan mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan, agar pembelajaran nanti yang akan saya lakukan itu mengena bagi murid gitu. Oke Pak, jadi yang diharapkan Pak Najibin ini terkait kegiatan pada saat ini adalah yaitu pertama berbagi informasi, sharing terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Najibin besok. Nah, semoga saya bisa membantu kegiatan pengajarnya Pak Najibin. Juga nanti saya Pak Najibin ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan observasi nanti Pak Najibin itu tidak merasa canggung. Nah, kalau boleh tahu, besok itu Pak Najibin akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi apa nih? Besok sesuai yang sudah saya rencanakan, bahwa besok itu saya akan mengajar mata pelajaran matematika, materinya keliling lingkaran. Jadi besok Pak Najibin akan melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan keliling lingkaran, Pak. Iya. Terus dari sini Pak, tujuan kegiatan pembelajaran Pak yang Pak Najibin ingin capai itu tujuan pembelajarannya apa nih Pak? Tujuan pembelajarannya untuk kegiatan pembelajaran besok yaitu
yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Itu Mas Eka. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada besok. Nah, di sini Pak Nasruddin sudah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Nasruddin besok. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang Pak Nasruddin telah lakukan sampai hari ini? Persiapan sampai hari ini, yang pertama saya itu sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP. Yang kedua saya sudah menyiapkan media besok. Yang ketiga itu saya itu sudah membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang terakhir saya juga sudah membuat rencana evaluasi. Itu Mas Eka. Jadi persiapan untuk kegiatan pembelajaran besok yang dilakukan Pak Nasruddin ini sudah sangat lengkap sekali nih. Dari sini tentunya ada beberapa materi yang akan disampaikan Pak Nasruddin. Besok itu mengalami kesulitan dalam menyampaikan dan siswa sulit menangkap penjelasan atau materi yang disampaikan sama Pak Nasruddin. Nah, dalam kegiatan atau dalam materi apa yang kira-kira Pak Nasruddin itu siswa sulit menangkap materi tersebut, Pak? Dalam pembelajaran matematika ini kan siswa itu berbeda-beda ya Mas Eka. Di kelas itu kemampuannya beragam. Jadi ada yang gampang sekali menangkap pembelajaran, ada yang menganggap sulit dalam menangkap materi yang kita sampaikan. Jadi yang disampaikan Pak Nasruddin tadi ini berkaitan tentang kesiapan belajar siswa gitu Pak. Nah, di sini saya bisa lihat antara siswa dengan keterampilan yang kurang, siswa dengan keterampilan yang sedang, siswa dengan keterampilan yang bagus. Nah, terkait dengan persiapan belajar siswa ini, tentunya Pak Nasruddin punya strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang Pak Nasruddin akan digunakan terkait dengan keliling lingkaran. Coba Pak Nasruddin ceritakan dengan singkat kegiatan yang akan dilaksanakan besok ini. Ya, tadi saya sudah sedikit sampaikan bahwa di kelas saya itu siswanya berbeda-beda atau heterogen kemampuannya. Nah, di sini saya juga dalam pembelajaran matematika tentunya saya sebagai guru harus bisa menyiapkan pembelajaran yang berbeda-beda pula. Nah, yang ingin saya lakukan itu dengan yang pertama medianya yaitu media konkret, media yang ada di sekitar lingkungan siswa. Dan itu juga saya membuat lembar kerja didik yang menantang gitu Mas. Jadi tidak semua siswa itu saya buat LKPD-nya sama. Jadi LKPD-nya dibuat berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan siswa agar siswa itu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh kita. Nah, jadi bagus sekali persiapan yang dilakukan sama Pak Nasruddin. Pak Nasruddin dalam penggunaan alat peraga dan LKPD itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa ya Pak. Jadi Pak Nasruddin juga sudah menghitung diameter masing-masing benda yang akan digunakan. Itu sangat bagus sekali Pak. Nah, jadi nanti ada beberapa siswa yang tergolong sulit dalam pemahaman. Di sini juga Pak Nasruddin melihat sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti di sini Pak Nasruddin sudah melaksanakan atau melakukan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, jadi siswa yang memerlukan bantuan ini saya melihat alat peraga yang digunakan pun juga sangat bervariasi. Nah, siswa dari alat peraga ini siswa dapat menghitung sendiri. Jadi bantuan apa yang akan diberikan Pak Nasruddin dengan
cara menghitung siswa itu yang kadang-kadang masih salah, terus kadang juga masih ada yang keliru. Nah, bantuan seperti apakah yang Pak Najudin akan diberikan kepada siswa agar siswa itu dalam pengukuran diameter benda tersebut itu benar, Pak? Ya, yang akan saya lakukan pastinya yang pertama bagi siswa yang belum bisa dalam mengukur itu dengan bimbingnya, dengan memberikan bagaimana cara mengukur itu dengan baik, bagaimana cara menggunakan penggaris, bagaimana cara menggunakan meteran. Misal semuanya itu kadang-kadang ada yang salah dalam mengukur. Itu kan biasanya ada yang kalau anak itu dari 1 ya, bukan dari 0. Itu biasanya seperti itu. Nah, pastinya kalau anak-anak yang seperti itu akan saya bimbing gitu Mas Eka. Dengan cara memberi contoh atau memberi contoh tentang bagaimana cara mengukur. Selain itu juga bagi yang sudah bisa tidak saya biarkan, tapi saya awasi. Barangkali dalam hal penggunanya juga itu masih ada yang keliru, Mas. Jadi strategi saya itu dengan membimbing dan juga mengawasi. Jadi Pak Najudin dalam merancang kegiatan pembelajaran ini sudah sedetail mungkin ya. Dan Pak Najudin sudah menyampaikan tadi terkait apa yang sudah Pak Najudin sampaikan. Ini tentunya ada beberapa yang masih kurang juga. Saya lihat tadi Pak Najudin juga sudah mengerjakan beberapa kegiatan. Itu kira-kira apa yang masih kurang dalam persiapan untuk kegiatan pembelajaran nanti, Pak? Dari segi media sudah siap, dari segi perangkat pembelajaran itu ada yang sedikit belum selesai, mungkin nanti akan saya kerjakan setelah kegiatan ini. Jadi terus untuk dalam pengerjaan kegiatan tersebut kira-kira Pak Najudin itu memerlukan bantuan kesiapan nih dalam mengerjakan segalanya untuk persiapan kegiatan pembelajaran nanti. Seperti biasa saya akan sharing dengan guru-guru dan juga meminta bantuan mereka kalau seumpamanya mereka itu ada jam kosong. Atau mungkin di sini Mas Eka bisa membantu tugas saya yang belum selesai tadi mengenai perangkat pembelajaran itu, Mas Eka. Insya Allah saya akan membantu apabila Pak Najudin memerlukan dalam persiapan kegiatan pembelajaran besok. Dalam kegiatan supervisi akademik ini apa yang ingin ditingkatkan sama Pak Najudin ini? Baik, di sini saya akan mengembangkan bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak yang lebih jelas supaya anak itu dalam menangkap lebih gampang dan tertanam dalam diri siswa tersebut. Biasanya pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menggunakan benda-benda konkret itu bisa membantu pembelajaran yang bermakna. Kemudian dalam pengembangan pembelajaran sosial emosional di sini karena keberagaman siswa, tadi sudah saya singgung ya mereka, karena matematika itu sendiri ada momok matematika ya, biasanya itu sebelum mendapatkan materi siswa udah takut duluan, jadi pusing gitu. Mungkin Mas Eka juga merasakan ya. Iya, saya juga dulu merasakan seperti itu. Iya. Jadi sudah takut duluan mengenai matematika, sehingga kadang membuat emosional saya itu naik turun gitu Mas. Jadi di sini saya akan belajar mengembangkan kemampuan sosial emosional saya agar dalam mengajar saya itu benar-benar menyampaikan materi dengan baik dan benar gitu Mas. Jadi yang saya bisa tangkap kali ini yang pertama itu mengembangkan kemampuan mengajar terkait dengan kompetensi profesional pedagogik atau pembelajaran, dan yang kedua ini mengembangkan terkait dengan kompetensi sosial emosional. Nah, dalam menghadapi keberagaman siswa dan karakter siswa.
yang terkadang kita itu membuat kita terpancing emosinya apabila ada siswa yang sudah diterangkan sedetail mungkin, sejelas mungkin, tapi masih ada siswa yang tidak paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah, oke, bagus sekali apa yang disampaikan Pak Najudin. Coba saya nanti akan bantu Pak Najudin dalam kegiatan pembelajaran nanti yang akan disampaikan nanti ketika pasca observasi. Nah, terkait dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan, pasti ada strategi dari Pak Najudin dan bagaimana strategi dalam kompetensi itu. Coba Pak Najudin jelaskan secara singkat. Dalam hal ini saya berprinsip bahwa tidak ada suatu kegiatan yang sukses kalau tanpa perencanaan yang baik. Matang. Iya, perencanaan yang matang. Jadi di sini saya strategi saya itu adalah menyiapkan strategi menyiapkan perencanaan yang baik, dalam hal ini FPP yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik murid saya. Yang kedua, dalam hal pelaksanaannya tadi saya sudah singgung bahwa menggunakan benda-benda konkret, menggunakan KPD dan juga menggunakan alat evaluasi. Itu strategi yang akan saya lakukan. Terkait dengan pengembangan kompetensi sosial emosional ini, itu bagaimana Pak Najudin dalam pelaksanaannya nanti seperti apa, atau untuk meningkatkan kompetensi sosial ini, apa yang dilakukan Pak Najudin ke depannya seperti apa? Saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam prakteknya saya menyampaikan materi itu dengan jelas dan bisa diterima oleh siswa. Dalam arti sebelum kita menyampaikan, kita juga itu harus menguasai materi. Jadi materinya itu benar-benar harus kita kuasai. Di samping tadi media sebagai alat bantu kita memberikan penjelasan kepada murid itu akan lebih nyampe kepada murid. Ya, bagus sekali Pak Najudin. Di sini saya akan membantu Pak Najudin dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik di kegiatan observasi nanti. Semoga nanti Pak Najudin dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran besok ini Pak Najudin lancar dan bisa menerapkan semua kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, kemudian nanti setelah kita melaksanakan kegiatan observasi, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kiranya apa yang sudah terlaksana atau sudah tersampaikan dan apa yang belum dilaksanakan, kemudian rencana pengembangan ke depan yang akan dilakukan Pak Najudin itu seperti apa, terutama untuk rencana jangka panjang. Nah, untuk pelaksanaan besok rencananya itu Pak Najudin akan melaksanakannya kapan nih? Siapnya kapan? Insya Allah besok sudah siap. Terima kasih atas waktunya yang diberikan sama Pak Najudin. Semoga besok dalam kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran besok Pak Najudin bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ya, Pak. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahapan pra observasi bersama rekan saya Pak Najudin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang
kamu bisa, kita bisa, semangat ya. Bisa nggak? Bareng ya? Siap? Kompak ya? Udah bisa apa perlu diulangi? Kita bisa, kamu bisa, kita bisa, ini semangat ya. Kompak ya? Oke, siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Kamu bisa, kita bisa, semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Kamu bisa, kita bisa, untuk selanjutnya Pak Guru mau tanya sekarang jadwal pelajarannya apa ya? Apa? Matematika. Oh iya, bagus. Berarti ada semalam ada yang belajar? Kemarin kita sudah belajar sepintas tentang bangun datar persegi. Nah, pada materi selanjutnya kita akan belajar mengenai lingkaran. Ada yang tahu apa itu lingkaran? Ada yang sudah pernah lihat lingkaran? Ada? Coba benda apa yang bentuknya lingkaran? Benda di sekitar kita? Hah? Apa? Kipas. Iya, benar, kipas pintar. Apa lagi? Piring. Ya benar. Benar. Apa lagi? Jam, iya, jam apa? Jam dinding. Apa ya? Ada jam tangan, ada jam dinding ya. Jam apa? Jam dinding. Apa lagi? Roda apa? Roda sepeda. Ya bentuknya seperti lingkaran. Iya, pintar. Nah, sekarang sekali lagi kami ingatkan bahwa pada mata pelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi lingkaran. Nah, tujuan pembelajarannya nanti setelah kamu itu belajar dengan Pak Guru tentang materi yang akan kamu jelaskan, kamu itu diharapkan nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nanti kamu harus bisa apa? Bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Jadi ketika ditanya, bisa topik ini si roda kira-kira kelilingnya berapa ya? Kata ibu kamu. Gak bisa, bapak sama mana? Kan isim lin. Ya, maka sekarang akan Pak Guru jelaskan mengenai keliling lingkaran. Siap ya? Mendengarkan ya? Siap? Coba Pak Guru mau cek konsentrasinya ya. Apa yang Pak Guru ucapkan kamu sebutkan ya. Coba Pak Guru mau cek konsentrasi. Sekali lagi kata kuncinya apa? Yang Pak Guru ucapkan kamu sebutkan. Ini namanya coba ya. Yang Pak Guru tunjukkan ya. Ini masih konsentrasi. Barangkali sudah tidak tahu mana letak apa? Mana letak telinga dan oke, lanjut ya. Sekarang ke keliling lingkaran. Tadi kalian sudah tahu apa itu keliling lingkaran di apa namanya yang ada di sekitar kita. Di antaranya ada apa saja? Jam dinding, roda, dan kipas ya. Sekarang keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, nanti kamu itu akan membahas tentang ini. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan mengenai unsur-unsur lingkaran.
Sudah pernah mengetahui apa saja unsur-unsur lingkarannya? Apa itu? Jangan-jangan pengertiannya juga belum tahu pengertian lingkaran. Yaitu apa? Kumpulan dari titik-titik, kumpulan titik-titik yang mempunyai kumpulan titik-titik pada bangun datar yang mempunyai jarak dengan suatu titik tertentu. Misal ini, gini aja program ini. Nah, titik tertentunya itu ini di sini. Jadi kumpulan dari beberapa titik-titik yang mempunyai jarak dengan suatu titik tertentu dengan ini. Nah, itu namanya lingkaran. Ya, kumpulan dari beberapa titik-titik pada bangun datar. Bedakan ya, pada bangun datar. Nanti bedakan ada bangun datar, ada bangun ruang. Kalau bangun ruang ini seperti ini. Nih, ini bangun ruang, ya. Ini bangun ruang, ada ruangnya. Nah, kali ini berbicara pada bangun datar. Jadi kalau lingkaran, nah kali ini nanti kita bicara ini namanya tabung ya. Ini tabung. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang lingkaran. Nah, pengertian lingkaran itu adalah kumpulan dari beberapa titik-titik pada bangun datar yang mempunyai jarak dengan titik tertentu. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan unsur-unsur lingkaran. Ya. Yang pertama ada yang namanya titik pusat. Namanya apa? Titik pusat. Nah, titik pusat itu yang sudah tadi Pak Guru jelaskan ini namanya titik pusat. Ya, namanya apa? Jadi titik yang berada di tengah lingkaran. Namanya titik pusat. Yang kedua ada yang namanya jari-jari. Namanya apa? Jari-jari. Makanya itu dinamakan benda roda. Kayak ini jari-jari dan pelek. Ya, ruji. Nah, itu yang menghubungkan dari apa namanya dari titik lengkung ke titik pusat. Nih, itu namanya jari-jari. Garis yang menghubungkan dari titik lengkung ke titik pusat. Namanya apa? Namanya apa? Jari-jari. Kalau misal di sini ada garis lurus dari titik lengkung ke sini, jari-jari apa bukan? Jari-jari apa bukan? Bukan ya, karena tidak menuju ke titik selanjutnya, setelah jari-jari ada yang namanya diameter. Namanya apa? Diameter. Diameter itu garis yang menghubungkan titik lengkung yang melalui titik pusat. Misal ke sini. Nah, ini misal di sini titik A, di sini titik di sini contohnya di sini titik 0 ya. Yang menghubungkan dari A ke B yang melalui titik pusat itu namanya diameter. Dari titik A ke sini semua itu titik C. Ini ke sini namanya juga diameter. Jadi dua jari-jari yang melalui titik pusat namanya apa? Diameter. Garis lurus yang menghubungkan dua lengkung yang melalui titik pusat. Dua jari-jari. Kalau misal ini seperti ini diameter atau bukan? Bukan ya, karena tidak melalui titik pusat. Paham yang namanya diameter? Paham nggak yang namanya diameter? Paham. Kayak sekarang nih yang selanjutnya yaitu busur. Apa namanya? Busur. Busur itu adalah garis lengkung. Garis lengkung ini bisa di sini titik ini, contoh ini ada A ke C. Ini namanya busur. Dari C ke B namanya busur. Paham? Dari A ke C, dari C B ke C itu namanya apa? Busur. Paham sampai sini? Ada yang bertanyakan? Paham nggak untuk unsur-unsur lingkaran? Paham sampai sini? Ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, ada busur. Paham? Paham? Lanjut? Oke, nanti kalau cek satu-satu. Setelah busur ada yang namanya tali busur. Apa namanya? Tali busur.
tali busur itu garis yang menghubungkan pada busur. Misalnya ini busur AC ya. Nah, garis ini namanya tali busur. Ya, garis antara dari yang menghubungkan dua titik lengkung antara A ke C, ini garis lurusnya namanya apa? Namanya tali busur. Ini dari C ke B juga namanya apa? Tali busur. Sekarang pertanyaannya, apakah diameter ini juga kan menghubungkan ini A B, ini diameter juga. Apakah dinamakan dengan tali busur? Kenapa? Kan sama, menghubungkan dua titik lengkung. Iya, diameter juga namanya tali busur, sama. Cuma tidak semua tali busur itu dinamakan diameter. Kenapa? Kalau tali busur itu tidak harus melewati titik pusat. Kan kalau diameter itu harus melewati titik pusat. Kalau tali busur harus melewati titik pusat apa tidak? Tidak. Jadi diameter yang ini AB disebut juga bisa dikatakan ini yang namanya juga tali busur. Ini juga kayak gini namanya tali busur. Tapi tidak semua ini, tidak. Kalau ini A ke B itu dinamakan dengan apa namanya diameter. Karena tidak melewati titik U. Jadi kalau diameter itu harus melewati apa? Titik. Ya. Sekarang tali busur sudah. Setelah tali busur yaitu A B C D E F, apalagi yang namanya apa? Tembereng. Apa namanya? Tembereng. Nah, tembereng itu adalah wilayah ini, bidang yang dibatasi, luas yang dibatasi antara busur dan tali busur. Ini luas ini, luasnya namanya tembereng. Ya, bidang ini luasnya atau ini namanya tembereng. Paham? Jadi wilayah yang dibatasi oleh garis lengkung dan tali busur namanya apa? Tembereng. Yang selanjutnya adalah yang namanya juring. Ada lagi namanya apa? Juring. Kalau juring itu adalah yang dibatasi oleh dua jari-jari garis lengkung. Apa namanya? Wilayah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan garis lengkung. Contohnya ini jari-jarinya ini jari-jarinya dua, ini berdua, ini garis lengkung. Wilayah ini yang diarsir namanya juring. Namanya apa? Juring. Siap? Paham? Yang terakhir yang namanya apotema. Apa namanya? Apotema. Apotema itu garis yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur nih. Tali ini nah cuma sampai ke tali busur nih, garis ini namanya apotema. Paham ya? Paham? Garis yang ini namanya, yang menghubungkan dari titik pusat kepada tali busur namanya apotema. Coba sekarang Pak Guru mau nanya, kalian yang jawab. Garis dari titik 0 ke A namanya apa? Dari sini ke sini namanya apa? Dari titik 0 ke A namanya apa? Namanya apa? Dari 0 ke A namanya apa? Lupa lagi. Jari. Dari jari. Dari sini ke sini. Dari A ke B namanya apa? Diameter. Garis lengkung dari A ke C namanya apa?
apa? Busur. Garis lurus dari A ke C ini namanya apa? Tali busur. Terus wilayah yang diarsir ini namanya apa? Tembere. Garis ini namanya juri. Garis ini namanya apotema. Itu sebagian bagian dari unsur-unsur lingkaran. Jadi ada berapa unsur-unsur lingkaran? Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 unsur lingkaran. Yang nanti akan berlanjutkan kamu dalam mempermudah yang namanya menghitung lingkaran. Ya. Selanjutnya seperti yang sudah kita tadi jelaskan di awal bahwa Pak Guru itu akan menjelaskan yang namanya keliling lingkaran. Keliling lingkaran nanti supaya kamu itu dalam kehidupan sehari-hari kalau kamu mau mengukur keliling lingkaran kamu bisa. Atau misal lebih rumitnya lagi, misal gini, seumpamanya ada roda dengan diameter detik-detik, terus dengan panjang lintasan berapa kilometer misal. Nah nanti setelah itu kamu harus bisa menghitung. Itu salah satu permasalahan yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nanti akan Pak Guru sediakan soal-soal cerita gitu ya. Selanjutnya misal lagi, misal ini. Nanti kamu harus contoh soal permasalahan seperti ini. Ini diameternya misal 15 cm. 15 cm. Misal ya. Diameternya. Nah, berapa kelilingnya? Gitu ya. Harus memisahkan ini. Gitu ya. Dan juga nanti Pak Guru ini ada. Pak Guru bagikan ada lagi nih. Piring. Kalian harus bisa mengukur keliling piring ini berapa. Ya, kami itu harus bisa mengukur berapa jumlah keliling pada piring ini. Nah, sebelumnya akan Pak Guru jelaskan dulu. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Sekarang rumusnya ya, langsung aja ke rumusnya. Rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran sama dengan 2 kali V kali R. Ini rumusnya 2 kali V kali R. Ya. R di sini namanya jari-jari. R-nya itu apa? R-nya jari-jari. Atau apabila diketahuinya diameter bisa dengan rumus yang kedua. Ini rumus apa ya? Rumus yang kedua namanya itu V kali D. Kalau yang diketahuinya adalah diameter apa? Yang diketahuinya diameter. Kalau yang diketahuinya jari-jari, berarti pakai rumusnya apa? 2 kali V kali R. Itu ya. 2 kali V kali R. Kalau diketahuinya diameternya, berarti pakai rumusnya V kali D. Sama saja. Mengapa di sini kan ada 2 karena jari-jari itu kan sama juga dengan diameter dibagi 2, ya kan? Sama aja dengan diameter dibagi 2. Baik, ini dengan V. Kalau boleh yang mana
permainannya yang penting 2 kali V kali R atau V kali V kali V. Nah, terus selanjutnya untuk V itu keterangan untuk V atau tulisan seperti ini, V itu apabila jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7, ya, diketahui jari-jari itu kelipatan 7, maka menggunakan 22/7, ya. Tapi apabila diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka dengan menggunakan 3,14, ya. Paham? Lamun misal diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari 7, berarti dimasukkan ke rumusnya pi-nya menggunakan apa? 22/7 apa 3,14? 22/7. Diketahui diameter lingkaran adalah 5 cm. Berarti pi-nya menggunakan 3,14. Di sini dengan R sama dengan jari-jari, D sama dengan diameter. Itu ya? Siap? Paham? Paham rumusnya? Rumusnya bukan dipakai dua-duanya, boleh milih. Bisa pakai 2 kali V kali R, bisa V kali D. Gitu ya? Sekarang langsung ke contoh soal. Misal diketahui soal 1 ya, bisa ya. Gini, ada lingkaran dengan panjang jari-jari 7, bisa ya. Ditanyakan keliling. Kita bareng-bareng ya, masukkan ke rumusnya ya. Keliling lingkaran. Perhatikan dulu ke depan, jangan tulis dulu. Perhatikan ke depan. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Nah, berarti kan ini yang diketahuinya kan diameter apa jari-jari? Jari-jari. Nah, gambar kita pakai rumus yang mana? 2 kali V kali R atau V kali D? 2 kali V kali R. Karena yang diketahuinya adalah jari-jari. Yang pertama kita masukkan dulu di sini biar mempermudah. Diketahui apa? R sama dengan berapa? Tuh 7. Berapa kelilingnya kan gitu? Yang ditanyakan apa? Ditanyakan keliling, ya. Sekarang masukkan ke rumus. Masukkan ke rumusnya. Oke? Berarti keliling sama dengan mau masukkan itu 2 kali V kali R. Sekarang 2 kali V-nya menggunakan yang apa kalau kelipatan 7? 22/7, berarti 22/7 dikali berapa jari-jarinya? Berapa tuh? 7. Sekarang, nah, cara mempermudahnya, sekarang ini dulu. Ini dikalikan terlebih dahulu. 2 kali 22 berapa? 44/7 dikali 7. Lihat. Cara lebih sederhana lagi. Nah, ini perkalian, ini pembagian. Ini bisa langsung dibagi 7 bagi 7 gitu ya. Ini coret. 7 bagi 7 berapa? 1. Berarti hasilnya di sini berapa? 44. Jadi keliling lingkaran ini adalah 44 cm. Paham nggak? Paham?
yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, ini Pak Guru punya lembar kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan. Ini lembar kerjanya ya. Nih, lembar kerjanya. Lembar kerjanya nih. Lembar kerjanya kalian kerjakan. Oke. Di situ lembar kerjanya salah satunya itu ada mengukur ini. Ini Pak Guru kalikan benda konkretnya ya. Silakan kalian boleh hitung. Dan kalian buktikan nanti dengan itu. Dan Pak Guru sudah bawa meteran. Kalian buktikan. Ini meterannya ini. Ya, tuh. Di situ ini untuk nanti untuk pembuktiannya ya. Silakan kalian itu coba hitung panjang piring. Apa namanya, keliling piring. Jangan cepat. Ini. LKPD-nya ya. Kerjakan LKPD-nya. Ya, ini ya. Kamu boleh langsung hitung diameternya cuma berapa, ya. Ya. Dihitung LKPD-nya berapa. Itunya, panjang piringnya berapa. Dari 0 ya, kalau itu ya, berapa ya? 22. Ya, punya kamu 22 ya? Ya, oke. Itu diameternya 22, berarti jari-jarinya berapa? Tinggal diameter dibagi 2. Berapa? Wah, 22 bagi 2 berarti 11. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 11. Nah, punya kamu juga tergantung piring yang kamu dapat. Kamu dapatnya jari-jarinya berapa? Coba diameternya berapa? Hitung dari 0 ya. Ya. Ini 22 ya, jari-jarinya berapa? 11 ya. Oke. Silakan, udah ini piringnya. Sekarang kamu kerjakan. Kamu udah ketemu kan? Udah menemukan piring apa namanya? Jumlah apa namanya diameternya. Sekarang masukkan ke rumus. Coba kamu Ren. Coba kamu. 22 juga sama piringnya. Oke, iya silakan. Masukkan. R sama dengan berapa di sini? R sama dengan berapa? Keliling, ya, masukkan rumusnya. Kelilingnya berapa? Di sini bawahnya keliling, masukkan ke rumus. Ingat, kalau bukan pelipatan 7 jangan menggunakan 22/7, tapi menggunakannya adalah 3,14.
7 kali 1 7, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28. Angka-angka itu yang menggunakan 22 per 7 tidak hanya 7, tapi kalau ngomong kelipatan 7. 7 kali 5 35 itu pakainya 22 per 7. Tapi kalau di luar angka itu pakainya 3,4 pi-nya. Silakan kerjakan. Oke, kamu sudah ya? Nomornya berapa? 69,8. Coba kita buktikan kelilingnya benar apa tidak. Ini kita ukur ya. Silakan kamu ukur. Tadi katanya 69,8. Nah ini silakan sama kamu. Ukur dari 0 ya. Nih. Benar tidak kelilingnya segitu? Nah, silakan. Kelilingan di sini. Yang lain boleh memperhatikan juga, benar tidak? Kalian boleh memperhatikan, benar tidak? Berapa? 69,8. Betul ya kelilingnya ya. 69. Jadi keliling lingkaran pada piring ini berapa? 69, yang lain ada yang sudah? Yang lain sudah? Sudah atau tidak? Oh iya. Oh Nabil, sudah ya Nabil? Sama ya Bir, ini ya Bir. Coba Bir. Silakan diukur Bir dengan pekerjaan kamu Bir. Kamu ukur Bir, coba benar kamu. Nih, ujung ke ujung. Berapa Bir? 69. Ya 69 kan? Isinya iya bagus. 69 pas ya dengan keliling ya. Iya, oke. Terima kasih. Nah, sudah semua mengerjakan AKBD-nya? Sudah ya? Sudah semua mengerjakan AKBD. Kalau sudah, sekarang ada yang bertanya apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini sebelum Pak Guru sebelum Pak Guru menyelesaikan pada pelajaran hari ini, silakan kerjakan soal evaluasi yang ada di bawah ini. Nih, silakan kalian
evaluasinya ya. Ya, silakan ini dikerjakan juga. Oke. Sudah? Ya. Ya. Sudah latihan mengerjakan soal, tadi sudah perbaikan soal-soalnya. Mudah-mudahan kamu bisa menyelesaikan sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran di awal yang ingin kita capai bersama, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling gitu ya. Dari Pak Guru cukup sekian untuk pelajaran. Besok kita akan berbicara membahas ini lagi, yaitu tentang luas lingkaran, gitu ya. Untuk mata pelajaran besok sekali lagi kita akan belajar tentang luas lingkaran. Tadi lingkaran sudah, gitu ya. Lingkaran sudah, luas lingkaran sudah. Sekarang kita pada di akhir pelajaran, mari kita simpulkan. Yang pertama kita sudah belajar apa saja? Yang pertama unsur-unsur lingkaran. Terdiri yang pertama dari apa? Titik pusat, dari diameter, busur, tali busur, lereng, duri, lapangan. Jadi kita sudah berbicara dengan rumus lingkaran, yaitu rumusnya apa? Keliling lingkaran 2 kali V kali atau V kali ya. Ya, selanjutnya terima kasih. Sebelum Pak Guru tutup, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan ucapkan sebelum doa. Ya, mulai. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sudira selaku fasilitator, yang saya hormati pula Bapak Cucu Heriana selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik, yaitu kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Pak Najudin. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Berikut ini kegiatan pasca observasi saya bersama Pak Najudin. Selamat siang Pak Najudin. Selamat siang Pak Ega. Bagaimana kabarnya Pak Najudin pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak Ega. Pak Najudin hari ini sedang sibuk nggak nih? Kebetulan pada siang hari ini saya tidak sibuk. Anak-anak sedang belajar pada mata pelajaran PCOK, ya, jadi alhamdulillah hari ini bisa istirahat. Oke Pak, saya minta waktunya sebentar, bisa nggak? Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana terkait kegiatan praktik mengajar yang telah dilaksanakan sama Pak Najudin pada saat observasi kemarin. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai. Kita ibaratnya curhat-curhatan tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin. Nah, baiklah Pak, dari percakapan kali ini, Pak Najudin ini yang diharapkan atau yang diinginkan sama Bapak itu apa ini? Seperti
seperti kemarin di awal waktu kita observasi, saya tidak bergeser bahwa itu yang pertama dari percakapan kita kali ini ingin meminta pendapat atau sharing dengan Mas Ega tentang kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan dan bagaimana perbaikannya. Saya mohon masukan dari Mas Ega tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Oke Pak Nazrudin, kali ini ingin sharing terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan sama Pak Nazrudin kemarin dan kemudian apa saja yang kira-kira perlu diperbaiki. Nah, di sini saya ingin tahu Pak Nazrudin ini bagaimana perasaannya Bapak ketika kemarin mengajar dalam kegiatan observasi kemarin. Saya merasa lebih lega Pak terkait dengan pembelajaran kemarin. Saya sudah lebih jauh lebih baik lagi menggunakan media yang tidak seperti biasanya. Rasanya jauh lebih lega, jauh lebih plong karena kemarin anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya melihat itu seperti itu nih. Dari sini saya ingin bertanya, apakah rencana perbaikan yang kemarin Pak Nazrudin yang disampaikan kepada saya pada saat kegiatan pra-observasi itu, apakah sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran kemarin Pak? Sudah Pak, kemarin saya rencanakan menggunakan benda-benda konkret. Kemarin saya praktekkan menggunakan spirit, ada jam, sudah saya lakukan sesuai dengan perencanaan dalam pembelajaran. Jadi yang Pak Nazrudin rencanakan tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan itu sudah sesuai semua gitu. Alhamdulillah sudah. Jadi Pak Nazrudin di sini sudah merasa bahwa pembelajaran sudah sesuai dengan rencana. Terkait dengan tujuan pembelajaran, kira-kira anak yang sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dituliskan di RPP itu diharapkan sama Pak Nazrudin itu sudah tercapai semua belum? Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin saya tuliskan supaya anak-anak itu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi saya tulis di papan tulis agar siswa itu tahu dan ingat mengenai pembelajaran yang akan dicapai. Ini sudah saya lihat Mas Ega dari kegiatan pembelajarannya maupun saya sudah koreksi hasil evaluasinya. Di sini anak-anak sudah bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi sampai saat ini itu menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah tercapai dan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik Pak, jadi tujuan yang diharapkan sama Pak Nazrudin itu sudah terlihat tercapai semua nih Pak. Terus mari kita identifikasi bersama terkait pembelajaran kemarin, apa yang dirasakan sama Pak Nazrudin sudah baik itu perlu dipertahankan dan coba Pak Nazrudin sampaikan hal-hal yang sekiranya masih kurang, kemudian itu perlu ditingkatkan sama Pak Nazrudin sendiri. Yang dirasa sama saya lebih baik yaitu pembelajaran yang kontekstual. Sudah saya lakukan berdasarkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu saya sudah menggunakan benda-benda konkret ya. Mas Ega juga kemarin sudah melihat. Yang itu sangat membantu saya terutama dalam menyiapkan suatu pembelajaran. Itu media pembelajaran kalau menurut saya tidak harus kertas atau apapun itu dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita. Itu bisa jadikan suatu media pembelajaran. Jadi bisa lebih efisien dan juga hemat. Jadi benda-bendanya ada di sekitar kita, jadi mudah didapat. Jadi itu terkait dengan apa yang perlu dipertahankan ya. Kemudian hal-hal apa yang sekiranya masih kurang dan perlu diperbaiki untuk kedepannya Pak? Dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan yang saya masih kurang adalah itu Mas,
mungkin ini sedikit pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin saya kurang dalam menerapkan yang seperti itu, walaupun di sini saya sedikit mencoba pembelajaran berdiferensiasi, namun saya rasa kurang siap dalam penerapannya atau kurang maksimal. Sepengetahuan saya ini walaupun kurang mendalam ya, diferensiasi konten dan sebagainya lah, mungkin Mas Eka lebih tahu. Dan itu saya harapkan nanti masukan dari Mas Eka mengenai pembelajaran tersebut. Baik Pak, yang saya tangkap di sini yaitu terkait dengan praktik mengajar Pak Najmudin ini yang ingin diperbaiki, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak. Nah, baik dari perencanaannya dan prosesnya, kemudian evaluasinya seperti itu nih Pak. Iya seperti itu Pak. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan dari sini terkait dengan area pengembangan yang ingin Pak Najmudin lakukan. Tadi kan Pak Najmudin menyampaikan ada hal yang ingin diperbaiki. Nah, di sini kan tentunya Pak Najmudin ini ingin memperbaiki pastinya. Ada cara atau strategi yang Pak Najmudin lakukan dalam melakukan kegiatan perbaikan ini. Coba Pak Najmudin ceritakan punya rencana apa dalam melaksanakan perbaikan yang menurutnya Pak Najmudin itu masih kurang, seperti itu Pak. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah sharing dengan teman di instansi, dengan Mas Eka, dengan guru-guru yang lain yang sudah lebih paham mengenai kurikulum merdeka. Selain itu juga saya akan mengikuti KKG atau kelompok kerja guru yang membahas tentang pembelajaran terkini tentang kurikulum merdeka. Nah, di sana juga saya walaupun belum begitu lebih jauh mempelajari tentang kurikulum merdeka di platform Merdeka Belajar. Nah, di situ saya akan lebih mendalam lagi, lebih sering lagi mempelajari materi-materi di platform Merdeka Belajar. Yang terakhir ya saya akan mengikuti webinar, akan mengikuti materi-materi di YouTube ya Mas Eka ya. Iya betul. Yang sekarang kayaknya YouTube juga itu udah banyak sekali. Banyak sekali contoh-contoh pembelajaran. Mungkin bisa dari situ itu yang akan saya lakukan mengenai peningkatan kompetensi saya mengenai pembelajaran di kelas. Itu Mas Eka. Bagus sekali apa yang direncanakan atau yang diinginkan sama Pak Najmudin. Tadi saya bisa menangkap Pak Najmudin ini akan mengikuti pelatihan mandiri PMM gitu tentunya Pak. Ya, kemudian Pak Najmudin ingin mengikuti kegiatan KKG, juga belajar mandiri dan media sosial. Nah, baik itu YouTube maupun yang lainnya. Dari sini terkait dengan rencana-rencana yang akan dilakukan Pak Najmudin ini, kira-kira Pak Najmudin ini akan memulainya kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Najmudin untuk mengikuti kegiatan tersebut? Saya punya prinsip untuk dalam prestasi itu bergegas. Jadi lebih cepat, lebih baik. Nah, mungkin kalau untuk yang mandiri saya akan segera lakukan. Untuk KKG ya mengikuti jadwal yang sudah dilakukan oleh Pak Pengurus KKG, dan juga mengenai pembelajaran mandiri yang sudah saya sampaikan itu ya paling cepat mungkin 6 bulan sudah saya selesaikan. Itu Mas Eka. Jadi di sini saya bisa menangkap itu Pak Najmudin sudah melakukan planning seperti itu ya. Nanti saya mencatat hal-hal seperti itu supaya Pak Najmudin itu tidak lupa dengan hal apa yang Pak Najmudin sudah disampaikan. Kemudian bisa ditindaklanjuti. Semoga semuanya lancar yang terkait dengan pengembangan diri Pak Najmudin yang sudah direncanakan itu. Nah, kira-kira dari sini siapakah yang menjadi sumber inspirasi ataupun yang dibutuhkan Pak Najmudin dalam menyemangati kegiatan yang akan dilakukan Pak Najmudin itu? Siapa? Saya dalam hal
peningkatan komunikasi saya. Yang pertama yang pasti diri saya sendiri, faktor intrinsik dari dalam kita itu seberapa kuat motivasi kita dalam keinginan untuk maju. Itu saya selalu menyemangati diri saya sendiri agar tidak tertinggal dengan orang lain. Kedua, saya selalu sharing dengan teman, selalu minta pendapat kepada kepala sekolah. Nah itu juga menjadi faktor ekstrinsik, faktor dari luar yang memberikan motivasi kepada saya agar saya selalu maju gitu dalam hal pembelajaran. Nah di sini bagus sekali rencana-rencana yang ingin dilakukan sama Pak Nasruddin, yaitu sharing, ngobrol-ngobrol dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah. Nah dari sini terkait dengan rencana Pak Nasruddin itu punya tidak remember atau istilahnya catatan atau jadwal-jadwal khusus kapan akan memulai kegiatan-kegiatan tersebut Pak? Nanti saya berusaha akan menyiapkan pengingat, bisa di HP ya, kalender kan ada. Seperti itu saya catat atau biasanya di buku. Kemudian bisa saya print, dipajang nanti seolah-olah itu lebih tertata, lebih gampang untuk mengingatnya. Dan kalau seperti itu, tahu jadwalnya, tahu targetnya, nanti lebih mudah tercapai apa yang kita inginkan. Jadi seperti membuat catatan-catatan kecil. Bagus sekali yang dilakukan Pak Nasruddin. Selalu semangat untuk mengembangkan diri karena sejauh ini ilmu yang didapatkan itu tidak seberapa ya Pak. Ya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi semua yang didapatkan ini ilmu itu pasti semuanya ada manfaatnya Pak. Nah, dari apa yang disampaikan sama Pak Nasruddin ini kira-kira masih ada enggak yang masih mengganjal di hatinya Pak Nasruddin seperti itu Pak? Insya Allah tidak ada. Berarti Pak Nasruddin di sini sudah melaksanakan kegiatan dari awal melalui kegiatan supervisi akademik ini. Saya harapkan mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini ada manfaat bagi Pak Nasruddin, ada perbaikan yang sebenarnya yang bisa dilakukan itu berguna bagi Pak Nasruddin sendiri maupun siswa-siswi terutama di SD Negeri Negara Jatinegara 3 ini. Oke, sekali lagi Pak, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya kita bisa belajar bersama untuk mensupervisi coaching akademik ini. Semoga ke depan kita sebagai guru akan menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan kita harapkan kita semua kita. Demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya sudah laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.